pemirsa, kembali bersama saya Hilarius Taji di Pojok Informasi Terkini. Kami kembali menjumpai Anda dalam 30 menit ke depan dengan sejumlah informasi telah kami sediakan untuk Anda. Berikut dua berita utama kita hari ini. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga bawang merah di Pasar Oisapa mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan harga bawang ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan dan terbatasnya pasokan bawang dari petani. Sekarang saya sedang berada di Pasar Oisapa dan menjelang Natal dan Tahun Baru, masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di Nusa Tenggara Timur dihadapkan pada kenaikan harga bahan. Untuk masalah bawang merah bukan bertepatan dengan hari raya. Kalau untuk bawang merah ini kenapa dia kenaikan harga? Karena ini bukan masa panennya. Itu satu faktor yang memicu untuk naik harga. Karena ini masa musim penghujan, jadi dia tidak bisa harga menetap. Kan musim panennya di bulan 6, 7 sampai berkisar 8, 9. Itu musim panennya. Kok yang signifikan, khususnya bawang. Salah satu faktor kenaikan harga bawang ini dikarenakan bulan ini bukan menjadi masa panen karena masuk musim penghujan. Banyak pembeli yang mengeluh dengan kenaikan harga bawang merah dan bawang putih yang tadinya Rp20.000 per kilogram naik menjadi Rp30.000 per kilogram. baik, sekian laporan dari saya Patricia, saya kembalikan ke studio. Kelor, tanaman ajaib dengan segudang manfaat. Daun kelor menyimpan segudang manfaat yang mulai mendapat perhatian luas dari peningkatan kesehatan kulit hingga penurunan risiko penyakit kronis. Tanaman ini telah terbukti menjadi sumber nutrisi yang luar biasa. Baik pemirsa, sekarang ini saya sedang berada di kediaman Bapak Laurentius Lembaliru, salah satu pengusaha pengolahan makanan dari daun kelor. Jadi terlihat pemirsa di belakang saya sedang terdapat mesin-mesin yang untuk mengolah daun kelor menjadi bahan makanan. Jadi kelor ini merupakan komoditi yang saat ini sangat menghasilkan nilai ekonomi. Jadi dulu itu tuh orang menganggap kelor ini biasa-biasa saja dan hanya untuk sayur-sayuran, kemudian untuk pakan ternak. Tapi sekarang sudah berubah menjadi nilai ekonomi. Nilai ekonomi itu jadi daun, bunga, buah itu sudah dijadikan uang. Maka Bapak memilih untuk budidaya kelor. Daun kelor yang dulu sering dipandang sebelah mata, kini justru menjadi salah satu komoditas bernilai tinggi berkat inovasi para petani. Seorang petani di daerah Nelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Nusa Tenggara Timur, berhasil membuktikan bahwa dedaunan mungil ini bisa diolah menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi. Dengan sentuhan kreativitas dan teknologi, Bapak Laurentius, pengelola daun kelor, menjadi produk yang bermanfaat seperti teh, jajanan sehat, masker muka, dan lain-lain. Daun kelor yang ditanam di tanah seluas 2 hektar ini mampu menghasilkan 120 kg sekali panen sesuai dengan kapasitas mesin. Baik pemirsa, sekarang ini saya sedang berada di kebun daun kelor milik Bapak Laurentius. Terlihat banyak pohon tanaman daun kelor yang nantinya akan diolah menjadi suatu produk yang akan dipasarkan. Sekian laporan dari saya Patricia, saya kembalikan ke studio. Informasi lainnya akan kami sampaikan untuk Anda. Tetaplah bersama kami dalam Pojok Informasi. Cobain, favoritnya Korea. Miso Daf Selection Korean Cheese Buddha.
Mie dengan paduan gurih dan keju dan pedasnya ayam buldak. Atur sendiri level pedasnya. Sensasi cheesy and chewy noodle cuma di Mie Sedap Selection Korean Cheese Buldak. 불닭냐 부닭. Kamu mau? sedap 대박. Mie Sedap Selection Korean Cheese Buldak. So tempting, almost sedapnya. Benteng Concordia juga dikenal sebagai mercusuar terletak di kota Kupang dan dibangun oleh bangsa Portugis bernama Peter Antonio Taveiro. Benteng Concordia menjadi salah satu contoh bagaimana sejarah dan budaya dapat diintegrasikan dengan wisata edukatif bagi para pengunjung. Awal mulanya pada tahun 1613, VOC yang berkedudukan di Batavia mulai melakukan kegiatan di NTT dengan mengirim 3 kapal yang dipimpin oleh Alphonsus Scott dan berlabuh di Teluk Kupang dengan tujuan berdagang. Di salah satu bangunan sejarah Mercusuar Kupang. Menara ini berlokasi di Jalan Pahlawan nomor 1, Kecamatan Alam. Pada awalnya kan menara suar yang lama itu kan dibangun karena di ketumpunya samping ini kan ada dermaga. Dulunya kan dermaga di sini, dermaga kapal. Jadi kapal dari luar itu masuknya di sini. Sedangkan yang di pelabuhan sekarang kan belum ada. Jadi fungsi dari menara suar yang lama kan sebagai penunjuk arah untuk nakoda itu bisa masuk. Jadi sebagai penunjuk arah dari kapal-kapal yang luar masuk. Teman-teman, mari ikuti saya. Menara Suar Kupang tercatat dalam daftar suar Indonesia dengan ketinggian 16 meter, namun diperkirakan dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1882 sampai dengan 1886. Oke, baik, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan mengenai Mercusuar Kota Kupang. Saya kembali ke studio. Golf menjadi olahraga termahal di Kota Kupang. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru menikmati kopi hitam. Kopi kapal api special mix gula aren. Hei, dari mana kamu? Dari rapat OSIS, Bu. Bohong, kamu habis makan cumi kan? Pakai saus padang kan? Makanya guys, habis makan kiss dulu dong. Kiss, harum wangi habis makan. cobain favoritnya Korea. Mie Sedap Selection Korean Cheese Buldak. Mie dengan paduan gurih dan keju dan pedasnya ayam buldak. Atur sendiri level pedasnya. Sensasi cheesy and chewy noodle cuma di Mie Sedap Selection Korean Cheese Buldak. 불닭냐 부닭. Kamu mau? sedap 대박. Mie Sedap Selection Korean Cheese Buldak. So tempting, almost sedapnya. Di tengah perkembangan olahraga di Kota Kupang, golf kini dinobatkan sebagai olahraga termahal. Biaya keanggotaan eksklusif, peralatan mahal, dan pemeliharaan lapangan yang tinggi menjadikan golf sebagai hobi mewah yang hanya bisa dinikmati segelintir kalangan. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di driving golf The Rock Eltari, Jalan Lanudal Eltari, Penfui, Malaka, Kota Kupang. Baik pemirsa, terlihat di belakang saya para pemain sedang memainkan olahraga golf. Olahraga golf di Kupang semakin dikenal sebagai olahraga mahal di kalangan remaja. Biaya keanggotaan lapangan berkisar 1 juta ke atas. Hal ini membuat banyak remaja dari keluarga kurang mampu merasa terpinggirkan. Selain itu,
peralatan golf yang mahal juga menjadi kendala bagi mereka yang ingin berpartisipasi dalam olahraga ini. Ya bagaimana kita ketelitian dalam memukul bola dan akan dilakukan secara berulang-ulang. Karena kalau gitu tanpa latihan nggak akan dapat hasil. Harus kerja keras. Ya sebenarnya dikatakan kompetitif ya memang golf itu susah. Mau dikatakan golf amatir itu setengah mati. Menurunkan handicap. Handicap itu namanya tantangan. Jadi semakin rendah handicapnya berarti semakin canggih permainan. Semakin tinggi handicapnya berarti dia baru pemula itu. Kalangan atas yang aktif dalam olahraga ini seringkali menjadi panutan, namun hal tersebut juga menimbulkan kesenjangan akses bagi remaja. Ya ada juga sih yang tidak anak muda ada juga, tapi namanya anak di sekolah itu terbentuk. Ya seperti itu selama ini mungkin 1 minggu 2 minggu setelah itu menghilang. Mungkin baru awal. Ya, ya namanya masih anak dini itu pasti lebih suka mainnya. Kecuali kalau di Jawa pasti jadi profesi. Mulai muda golf gitu. Baik pemirsa, dari driving golf Derok Eltari Kupang, saya kembali ke studio. Balai Pelatihan Lingkungan Hidup Sekretariat Bank Sampah Mapolri. Tempat ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan pemilahan sampah berdasarkan kebutuhan. Saya sedang berada di Sekretariat Bank Sampah Mapolri, tepatnya di Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kupang. Balai Pelatihan Lingkungan Hidup Sekretariat Bank Sampah Mapolri berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan pemilahan sampah berdasarkan kebutuhan. Dan dari hasil pemilahan sampah tersebut akan dikirim ke Jawa untuk diolah lebih lanjut. Bank Sampah Mapolri bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pemilahan dan pengelolaan sampah. Nama Mapolri diambil dari akronim Mari Aktif Pilah dan Olah Sampah untuk Lingkungan Indah. Oleh Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang terkait dengan pengelolaan sampah. Memilah ini sesuai dengan jenis sampah, dan jenis sampah yang diterima di sini ada 3 jenis: sampah kertas, plastik, dan juga logam. Kemudian bagaimana peran BPLHK Kupang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik? Kita selalu menggunakan sosialisasi, kita pendekatan ke sekolah-sekolah, gereja, dan di RT-RT untuk melakukan kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah. Baik pemirsa, dari Sekretariat Bank Sampah Mapolri, saya melaporkan kembali ke studio. Batara, sistem pintar pengendalian hama berbasis Internet of Things, kini hadir untuk melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit. Dengan teknologi canggih, Batara memberikan notifikasi dan rekomendasi kepada petani tentang potensi serangan hama berdasarkan kondisi cuaca lahan secara real time. Baik pemirsa, sekarang saya sedang berada di kelompok tani permata hijau Desa Nolbaki, dan tepat di belakang saya adalah alat Batara, di mana alat ini berbasis sistem LOT, dan alat ini fungsinya untuk mendeteksi serangan hama pada tanaman. Batara adalah sistem pintar pengendalian hama berbasis LOT yang dirancang untuk melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit. Menggunakan sensor cuaca dan aplikasi Ritex Bertani, Batara memberikan notifikasi dan rekomendasi kepada petani tentang potensi serangan hama berdasarkan kondisi cuaca secara real time. Dengan menerapkan prinsip pengendalian hama terpadu, sistem ini memungkinkan petani untuk melakukan tindakan pencegahan yang lebih efektif, mengurangi kerugian akibat hama dan penyakit tanaman. Teknologi ini mendukung pertanian yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Selatan Timur Barat. Jadi kalau seumpama ini sudah petani sudah bisa akses secara gratis. Petani semua yang di sini semua apa di sawah bisa. Oh, jadi jangkauannya luas. Luas dia jangkauan. Apabila kalau sudah di aplikasi. Jadi petani mau cari informasi yang penting dia sudah bisa, kita bikin aplikasinya, sistem IoT begitu ya sudah. Sudah bisa bersama. Tapi untuk sementara belum. Dan kita juga masih ibarat harus ada anak-anak yang itu seperti adik-adik dong yang muda-muda kan bisa bagian IT begitu. Bagian IT begitu. Tapi persiapan tempatnya sudah.
Kan ini harus pengamanannya harus bagus. Kalau kita kaget anak-anak pakai lempar, terus pikirin alat-alat biasa saja, pada ini alat yang gunakannya cukup mahal juga. Jadi investasi gitu. Jadi kalau alat ini misalkan dia sudah beroperasi, apakah tanaman ini siram harus manual atau tidak? Bisa juga dengan manual, kan kita bisa tahu. Jadi bisa juga dengan pakai sistem irigasi lain seperti irigasi tetes atau irigasi sprinkle bisa. Jadi mudah lah aksesnya. Pokoknya mau seperti apa lah, yang penting bisa aplikasi, yang penting ini barang kan dia berfungsi untuk ada keterkaitan dengan suhu, dengan iklim kita tahu. Jadi kapan kita mau tanam padi, kapan kita tanam ini melon, kapan kita tanam cabai, itu nanti kan ada rekomendasinya ya. Untuk seumpama kita sudah gunakan. Tapi untuk sementara ya sabar, pelan-pelan. Kalau Bapak melon ini tanam nih paling lama berapa bulan? Paling 70 hari Pak. 70 hari supaya. 70 hari. Kan nanti kalau dia punya untuk itu tanamnya kan gampang, ambil dari dia punya bungkusnya, bisa tahu umur berapa kita bisa panen. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru menikmati kopi hitam. Kopi kapal api special mix gula aren. Cobain favoritnya Korea. Miso Dub Selection Korean Cheese Builder. Wow. Mie dengan paduan gurihnya keju dan pedasnya ayam buldak. Atur sendiri level pedasnya. Sensasi cheesy and chewy noodle cuma di Miso Dub Selection Korean Cheese Buldak. Buldaknya pedas. Kamu mau? Sedap, 대박. Miso Dub Selection Korean Cheese Buldak. So tempting, almost sedapnya. Pembangunan gedung kampus dan ruang kuliah Akademik Teknik Kupang terdiri dari gedung rektorat, gedung kuliah, gedung perpustakaan, dan laboratorium serta landscape. Oke, baik Killer, sekarang saya sedang berada di KTK Kupang. Gedung ini berlokasi di jalur 40 Kecamatan Maulafo, Kota Kupang. Pembangunan gedung kampus Akademik Teknik Kupang. Proyek ini berlokasi di jalur 40 Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tujuannya adalah untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang modern dan memadai bagi mahasiswa, serta pendukung progres belajar mengajar yang lebih efektif. Di dalam rektorat itu pada lantai 3-nya terdapat aula yang bisa menampung sekitar 300 orang. Kemudian ada gedung yang kedua itu ada gedung perpustakaan dan laboratorium untuk praktikum para mahasiswa Akademik Teknik Kupang, dan juga gedung yang ketiga itu ada gedung kampus, gedung kuliah, di mana terdapat sekitar 20-an ruang kelas untuk anak-anak berkuliah. Pekerjaannya itu sekarang untuk progres pekerjaan kami sudah di 98%, yang mana sudah hampir selesai. Nah, untuk sisa pekerjaannya itu hanya finishing kecil seperti perapihan cat, kemudian penanaman pohon, dan juga pembuatan jalan. Nah, untuk rangkaian untuk percepatan itu, sementara kami masih terus mengejar pekerjaan yang masih tertinggal dan juga menambah bekerja untuk pekerjaan yang perlu untuk dikejar secepatnya. Karena untuk waktu serah terima kampus sendiri itu di dalam bulan ini, jadi kami mengupayakan untuk bisa selesai dalam waktu dengan menambahkan pekerja dan juga melakukan tugas setiap harinya. Pembangunan ini terdiri dari beberapa gedung utama, yaitu gedung rektorat, gedung kuliah, gedung perpustakaan, landscape, laboratorium, dan fasilitas pendukung. Pembangunan gedung kampus ATK di Kupang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pendidikan tinggi di daerah tersebut. Baik, itu saja informasi yang dapat saya berikan dari pembangunan infrastruktur kampus ATK Kupang. Saya Ical, saya kembalikan ke studio. Proses pembangunan gedung kemasan Dinas Disperinda Kota Kupang. Pembangunan gedung ini diharapkan dapat mendukung pengembangan industri lokal dan meningkatkan daya saing produk-produk unggulan daerah.
Saya sedang berada di Jalan Timburaya, Kecamatan Kelapa Lima. Dan di sini saya sedang berada di salah satu bangunan infrastruktur dari gedung kemasan Dinas Disperinda. Seperti yang pemirsa lihat, di belakang saya begitu besar bangunan dari Dinas Disperinda ini. Dan bangunannya, ya, kalau untuk fasilitas yang tersedia yaitu adanya kerjasama antara pemerintah, swasta, dan ekonomi terkait ekonomi masyarakat. Adanya gedung ini yaitu untuk membantu kerjasama masyarakat dengan pemerintah. Gedung ini juga menambah fungsi bangunan ini juga sebagai tempat wisata kuliner khas NTT. Untuk kemajuan saat ini sementara berkisar di 80%. Terus sebagai kecil pembangunannya finishing saja. Targetnya untuk bulan depan itu kita sudah mulai dengan peresmian gedung baru diresmikan oleh Bapak. Baik Kilar, itu saja informasi yang saya dapat berikan dari gedung Dinas Disperinda ini. Saya kembalikan ke studio. Informasi mengenai gedung kemas Dinas Disperinda Kota Kupang sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Hilarius Taji mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Cobain pabornya Korea. Misodap Selection Korean Cheese Buddha. Wow. Mie dengan paduan gurihnya keju dan pedasnya ayam Buddha. Atur sendiri level pedasnya. Sensasi cheesy and chewy noodle cuma di Misodap Selection Korean Cheese Buddha. Udangnya pedas. Kamu mau? Sedap, 대박. Misodap Selection Korean Cheese Buddha. So tempting, almost sedapnya. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru menikmati kopi hitam. Kopi kapal api special mix gula aren.